Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Miss Welly dalam acara ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura kelas Baduta dan TK. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sangat sayang dan mengasihi kita semua. Kita boleh ada dengan tubuh kita yang sehat kuat. Dan Miss Welly percaya anak-anak juga mengalami hal yang sama seperti Miss Welly. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita awali dulu dengan satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke, kita akan berdoa pembukaan. Semuanya di rumah tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan. Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sangat sayang dan mengasihi kami semua, sudah beri kami sehat dan kuat. Hari ini kami akan memuji-muji nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk duduk mendengarkan dengan baik, dan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami akan melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pasti semua sehat kan? Nah anak-anak, pagi ini kita patut bersyukur ya kepada Tuhan, karena kita sudah bangun pagi dengan tubuh yang kuat, sehat, segar. Kita juga patut bersyukur ya sama Tuhan Yesus, karena kita bisa menikmati sinar matahari pagi. Nah anak-anak, kalau tubuh kita sehat, kuat, pasti hati kita senang ya. Kenapa? Karena kita bisa melakukan kegiatan apa saja di rumah bersama papa mama, kakak, adik, ya. Nah, kita juga bisa bermain sebebas-bebasnya dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tapi kalau kita sakit anak-anak, hati kita senang? Pasti tidak kan? Pasti hati kita sedih karena kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita juga tidak bisa lagi menikmati makanan yang enak-enak. Makanan seenak apapun pasti terasa tidak enak kalau tubuh kita sakit. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Paling kita hanya bisa berbaring aja di tempat tidur ya. Aduh, kalau sakit hati sedih. Papa mama juga sedih melihat kita. Dan karena papa mama sayang kita, pasti mereka berupaya bagaimana supaya tubuh kita sehat kembali. Nah, anak-anak, pagi ini Miss Dete akan bercerita. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami bersyukur kepadamu untuk tubuh yang kuat dan sehat yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami bersyukur kalau kami bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah ibadah kami. Pagi ini Tuhan, kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan berikan kami pengertian yang baik. Kami semakin mengerti akan kuasa Tuhan, iman kami ditumbuhkan, sehingga kami semakin hari semakin setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati waktu ini saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, pagi ini Ibu Guru Derby akan bercerita. Ya, ceritanya dari dalam Alkitab Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-54. Nah anak-anak, di sebuah kota di Kapernaum tinggallah sebuah keluarga, papa, mama, dan seorang anak kecil. Anak-anak,
keluarga ini termasuk keluarga yang bahagia, punya rumah yang besar, halaman cukup luas. Biasanya di rumah mereka itu sering terdengar suara-suara anak kecil. Tapi suatu ketika rumah mereka sepi, tidak ada suara-suara anak kecil lagi. Ada apa ya? Ternyata anak satu-satunya anak laki-laki mereka itu sakit. Melihat anaknya sakit, papa mamanya sedih. Aduh, bagaimana ya anak ini sakit, sudah dibawa ke dokter, udah minum obat, kok anak ini belum sembuh juga. Makin hari makin lemas dan kurus badan anak ini. Ini yang membuat papanya jadi sedih, jadi pikir, bingung, kemana lagi minta pertolongan. Nah, papa anak ini bekerja di istana raja sebagai pegawai istana. Nah, suatu ketika papanya pergi bekerja, papanya masih murung, masih sedih. Karena dia berpikir, anak ini kenapa ya? Sudah ke dokter masih sakit, nggak sembuh-sembuh. Nah, waktu dia sedih, datanglah temannya. Hai sobat, kenapa sih kamu sedih? Aduh, teman saya ini punya anak di rumah sakit, sakitnya parah. Saya sudah bawa ke dokter, udah minum obat, tapi anak saya nggak sembuh. Nah, temannya bapak ini kasih tahu, saya ada dengar kalau Tuhan Yesus itu ada di daerah di kota Kana. Coba kamu temui dia. Tuhan Yesus itu baik, dia bisa menolong kamu. Oh, Tuhan Yesus, kata papa itu. Oh iya, saya pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus ya, yang bisa menyembuhkan, yang biasa menyembuhkan orang sakit itu. Oh, aduh, terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya akan secepatnya pergi menemui Tuhan Yesus. Nah anak-anak, hari itu dengan segera bapak ini pulang dari tempat kerjanya, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia siap-siap untuk berangkat pergi mencari Tuhan Yesus. Anak-anak tahu nggak? Perjalanan mereka cukup jauh untuk pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi bapak ini cukup tetap lakukan karena dia sangat sayang sama anaknya. Dia kepingin sekali melihat anaknya kembali sembuh. Nah, dia siapkan segala sesuatunya lalu mereka pergi mencari Tuhan Yesus. Setiap kali mereka bertemu dengan orang, bapak ini selalu bertanya, Pak, boleh bantu saya kah? Bapak ada tahu nggak di mana kira-kira Tuhan Yesus berada? Kedengarannya di sekitar kota Kana ini Tuhan Yesus katanya ada di si kota ini. Bapak tahu Tuhan Yesus di mana ya? Orang itu langsung, oh Tuhan Yesus, dia lagi ada di sana tuh, di tempat orang yang berkerumun sana, tempat orang banyak-banyak itu. Oh iya, di sana ya. Oke, saya akan ke sana. Terima kasih banyak Pak ya sudah bantu saya. Nah, anak-anak, dengan segera bapak itu pergi ke kerumunan orang banyak itu, dan ternyata benar di sana ada Tuhan Yesus. Lalu dengan segera bapak itu menerobos orang banyak itu, lalu dia bertemu Tuhan Yesus. Dia bermohon-mohon sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Anak saya sakit parah di rumah. Dia hampir mati. Saya sedih sekali Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya. Ayo ke rumah saya Tuhan. Tuhan Yesus ke rumah saya. Sembuhkan anak saya. Tapi Tuhan Yesus bilang ke bapak ini, kamu percaya sama kuasa Tuhan? Bapak ini jawab, iya Tuhan, saya percaya. Saya sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu sudah banyak menyembuhkan orang sakit. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga bisa sembuhkan anak saya. Saya percaya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, Bapak, pulanglah. Anakmu hidup. Anakmu sembuh. Wow, dengan senang hati bapak ini langsung dia percaya sama perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya bicara aja loh, hanya bilang. Tuhan Yesus tidak ke rumahnya bapak ini, tetapi dengan percaya kuasa Tuhan, bapak ini langsung balik pulang dengan senang hati, dengan gembira. Dia segera cepat-cepat pulang ke
ke rumahnya. Dia ingin sekali cepat-cepat sampai di rumahnya melihat anaknya, ya. Nah, dari kejauhan pembantunya sudah melihat bapak ini. Wah, bapak ini sudah pulang. Pembantunya langsung berlari-lari menemui bapak ini dan langsung pembantunya bilang, "Pak, anak bapak sudah sembuh." "Oh iya, betul kan?" "Iya, anak bapak sudah sembuh." "Oh ya, kira-kira jam berapa ya waktu itu anak saya sembuh?" Pembantu bapak ini bilang, "Kemarin Pak, anak bapak itu sembuh. Kemarin siang tepat jam 1. Wow, bapak ini langsung ingat-ingat, oh persis kemarin tepat jam 1 siang Tuhan Yesus bilang ke saya kalau bapak pulang, anakmu sudah sehat, sudah hidup. Aduh, berarti ini betul sekali, kuasa Tuhan Yesus betul-betul nyata. Nah anak-anak, bapak ini semakin percepat lagi langkahnya dan mendekati rumahnya. Apa yang dia lihat? Wah, anaknya rupanya keluar dari rumah, betul-betul sudah sehat. Anak-anak, anaknya keluar dari rumah mendengar bapaknya sudah pulang. Langsung bapaknya sambut anaknya. Anaknya juga, "Papa," dia senang sekali. Langsung bapaknya jemput anaknya, dia peluk, dia cium. Lalu bapaknya bilang, "Nak, kamu sudah sembuh ya?" Anaknya jawab, "Iya." Bapaknya peluk dia dan dia katakan, "Nak, kamu sudah sehat?" Anaknya, "Papa, saya sudah sembuh, saya sudah sehat." Lalu bapaknya bilang, "Nak, kamu tahu nggak, yang sembuhkan kamu itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkuasa, sungguh hebat Tuhan Yesus. Papa mohon-mohon kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang sembuhkan kamu. Karena itu nak, mari kita bersyukur sama Tuhan ya, kita memuji Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan." Dan betul anak-anak, akhirnya seisi rumah mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, ini cerita Ibu Guru pagi ini. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita kita pagi ini? Ya, anak-anak, jadi kalau kita sakit harus selalu ingat ya, kita bisa minta tolong sama Tuhan Yesus dengan berdoa. Tuhan Yesus bisa langsung menyembuhkan kita. Tapi Tuhan Yesus juga bisa memakai dokter, perawat dengan minum obat, istirahat yang cukup, juga perhatian dan perawatan dari keluarga, papa mama kita bisa dapat kesembuhan dari situ. Ya, itu pelajaran pertama. Jadi selalu ingat kalau kita sakit atau siapapun yang sakit di dalam rumah kita harus berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus. Yang kedua, nah sekarang ini kan lagi marak-maraknya COVID-19 ya. Nah ini kita juga, karena Tuhan Yesus mendengar doa dan Tuhan Yesus mau menolong, nah kita perlu mendoakan para dokter, ya, tenaga kesehatan yang merawat pasien-pasien COVID-19. Nah, anak-anak, itu yang menjadi pelajaran kita pagi ini. Kita akan berdoa sesudah mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Kami sungguh bangga, senang punya Tuhan Yesus yang hebat, berkuasa menyembuhkan penyakit. Kami percaya sampai saat ini, sampai sekarang ini pun, kuasa Tuhan itu masih nyata bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami selalu ingat firman-Mu. Kalau ada anggota keluarga kami yang sakit, kami ingat datang kepadamu melalui doa. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk para dokter, tenaga kesehatan yang sedang merawat orang-orang yang sakit COVID-19. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, beri kuat dan sehat para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, supaya mereka bisa merawat orang-orang yang sakit COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami sudah belajar akan kuasa Tuhan yang menyembuhkan segala macam penyakit. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, Tuhan Yesus itu sangat baik ya. Dia selalu
mampu dan mau menolong setiap orang yang datang kepadanya. Nah, mari kita menyanyi bersama-sama lagu apa, Bu Guru Weni? Lagu Tuhan Yesus Baik.